Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, ketemu lagi nih di semester baru. Jadi kali ini saya akan mengampu mata kuliah pengantar Entrepreneurship 2 atau kita sering menyebutnya Entre 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang review atau mungkin selama semester ini kita akan ngapain aja sih dalam di Entre 2 ini. Dan seperti yang dulu pernah dijelaskan bahwa Entre itu kan nyambung kan dari Entre 1, Entre 2 sampai Entre 3. Nah, sekarang di Entre 2 nih. Kalau di awal kemarin kita berbicara Entre 1, kita berbicara BMC, lebih ke kayak proposal bisnisnya atau bisnis model kanvasnya. Nah, sekarang di Entre 2 ini agak sedikit berbeda. Jadi di Entre 2 ini goalsnya kalian akan membuat prototipe bisnis. Prototipe maksudnya dalam artian produk. Jadi taruhlah nanti memilih bisnis apa dan kalian di endingnya akan membuat ini loh sampel yang sudah saya buat prototipe seperti itu. Nah, langsung saja jadi kita lihat bahwa apa aja sih kira-kira poin ataupun materi yang akan kita bahas di Entre 2 ini. Yang pertama, kita akan review BMC sedikit. Jadi untuk mengingat karena BMC ini yang lanjutannya dari kemarin dan bisa menjadi patokan juga dalam kita akhirnya nanti menentukan bisnis ini apa sih. Jadi kita bisa mereview bahwa kayak partnership kita apa, value kita apa, terus costnya kita seperti apa. Itu menjadi basic yang nanti kan kita review sedikit. Kemudian kita juga akan membahas masalah analisis market dan melihat peluangnya seperti apa, kepemilikan usaha dan struktur organisasi. Jadi nanti akan dilihat siapa CEO dan lain sebagainya, desain logo, proses produksi atau SOP-nya, aspek keuangan, foto produk, dan konten pemasaran atau flyernya. Nah, kita bahas bentar-bentar nih. Jadi kalau kita ngelihat BMC itu kan ada 9 blok nih. Ada key activities, value proposition, customer relationship, dan lain-lain temannya. Nah, nanti kita akan review sedikit karena ini yang akan menjadi basic bahwa kita nanti akan membangun usaha atau model usaha kita akan seperti apa sih model bisnis kita. Jadi kalian akan melihat cost-nya seperti apa, KRS-nya sumber daya seperti apa, channelnya kita mau kemana, revenue-nya seperti apa. Jadi taruhlah revenue stream-nya, sumber-sumber usaha kita nanti dari mana. Nanti akan kita bedah juga di BMC ini. Kemudian kita akan membahas juga tentang analisis market dan melihat peluang. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana sih caranya kita melihat peluang bisnis. Apa triknya kita bisa melihat peluang dari kebutuhan di lingkungan sekitar seperti apa. Kita bisa melihat target market kita seperti ini. Berarti saya ada peluang nih bisnis seperti ini. Karena bagaimana juga kita berbicara melihat bisnis, kita akan melihat berbicara tentang solusi di sini kan. Semakin banyak permasalahan dari target market kita, ketika kita bisa memberikan solusi yang baik, itu kita akan semakin bagus gitu kan. Karena bagaimana juga kita sebagai bisnis di sini, kita akan memberikan solusi terhadap permasalahan target market kita seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar kira-kira apa nih bisnis yang cocok nih dengan target kita seperti ini, dengan sumber daya kita seperti ini. Jadi nanti kita analisis juga melalui SWOT-nya. Jadi misal kita memilih usaha ini nih, strength kita apa sih, kekuatan kita di bisnis ini, kelemahan kita apa sih, terus di sini ada peluangnya juga nih, di sini ancamannya apa. Jadi harapannya nanti kalian bisa memilih usaha yang tepat yang akan kalian bisa lakukan seterusnya. Nah, selanjutnya kepemilikan usaha dan struktur organisasi. Jadi nanti pun juga akan dijelaskan bahwa owner, kalau kita berbicara di sini kan Entre ini kan tim kan. Jadi semua kalian owner. Cuman di sini nanti juga harus ada bahasa dalam bisnisnya itu owner aktif, bahwa kalian sebagai owner kalian juga jabat sebagai struktural juga di sana. Jadi taruhlah nanti CEO-nya siapa, manajer produknya siapa, bagian pemasaran siapa, bagian keuangan siapa. Nah, itu nanti juga kalian nge-skema. Jadi di sini kalian model bisnisnya nanti adalah binary business partnership, di mana kalian kongsian rame-rame tapi tentukan siapa struktur organisasi tersebut, job desk-nya apa. Kalaupun nanti ibaratnya sudah mau job desk dan semua bersama-sama karena bis awal melakukan pemasaran bersama, itu nggak masalah juga. Seenggaknya kalian juga belajar bahwa ini kepemilikan bisnis, ini ada jabatan fungsionalnya. Karena apa? Kalau kita berbicara owner itu kan cuma dapat dividen aja. Tapi kalau kalian menjabat, taruhlah menjadi CEO atau apa, itu kan dalam bisnisnya kalian juga mendapat gaji di sana. Nah, kita belajar seolah memang ini memang bisnis beneran yang akan kalian jalankan. Jadi ketika bisnis memiliki banyak partner dan kalian juga menjabat sebagai operasional bisnisnya, nanti akan seperti apa? Itu akan kita bahas juga. Selanjutnya, ketika itu sudah terbentuk, kalian akan memilih nih brand atau nama usaha kalian apa, atau logo produknya seperti apa. Nanti akan kita bahas juga. Misalnya nih Adidas, kenapa sih dia gambarnya seperti ini? Logo ini melambangkan gunung yang menjadi tantangan bagi semua olahraga yang harus dilalui. Hyundai, kenapa dia logonya seperti ini? Sebenarnya banyak yang lihat bahwa huruf A adalah H atau Hyundai,
melambangkan dua orang yang saling menjabat tangan, memiliki maksud klien dan perusahaan yang bekerja sama. Nah, nanti kalian bikin logo. Nanti akan saya tangkan ketika di logo kalian membuat logo usaha seperti ini, yang saya nanyakan, oh warna ini maksudnya apa? Oh kenapa kamu ada bentuk seperti ini segitiga maksudnya apa? Karena pada setiap grafis logonya, mulai dari warna, mulai dari bentuk dan sebagainya, itu kalian harus memiliki makna seperti apa nih. Karena apa? Harapannya logo itu nanti akan menjadi identitas atau usaha kalian, menjadi identity, menjadi pembeda dengan yang lain. Alangkah lebih baiknya kalau nanti berbicara membuat logo, itu harapannya apa? Ketika berbicara tentang makanan, ya mungkin logonya kuliner gitu kan. Karena ada beberapa produk yang logonya agak beda nih. Mungkin saya sebutkan nih, mungkin persepsi orang ada berbeda juga. Ada yang tahu cik-cik gitu kan. Cik-cik mungkin ada beberapa teman saya yang lihat bahwa cik-cik itu dia adalah usaha ayam-ayaman gitu kan, ternyata dia usaha fashion gitu kan. Nah itu harapannya apa? Hal itu pun nggak apa-apa, tapi seenggaknya alangkah baiknya ketika logo itu merepresentasikan identitas atau usaha kalian. Jadi kalian akan orang yang lebih dapat positioningnya seperti apa dalam usaha tersebut. Nanti akan kita pelajari berkaitan dengan warna, berkaitan dengan gambar, apakah ini logo gambar, apakah ini logo tulisan atau tulisan dan gambar. Itu nanti kita pelajari juga filosofinya, nanti kalian mau membawa logo itu seperti apa. Selanjutnya kita akan bacakan proses produksi dan SOP. Jadi nanti di sini ketika kalian udah dapat usaha, kalian juga harus membuat SOP produksinya. Taruhlah kalian berbicara kuliner. Jadi kalian buat SOP bahwa proses pembuatan minimal menggunakan telur 1 kilo, tepung berapa kilo, proses penggorengan berapa lama. Karena apa? Proses produksi ini SOP penting. Ketika taruh bisnis ini besar, kalian udah punya SOP-nya, itu enak nanti, harapannya seperti itu. Dan harapannya ketika ada SOP, semua orang bisa menjalankan bisnis itu, terutama karyawan kalian gitu kan. Jadi belajar membuat proses produksi SOP bukan karena feeling gitu kan. Karena kalau kita berbicara produksi masalah feeling antara orang satu dan lainnya akan berbeda gitu kan. Seenggaknya mungkin ada orang yang dia memiliki feeling dalam masaknya bagus dan sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika itu semua ada standar operasional produksinya. Ada standarnya bahwa kalian ini bisnisnya besar, harus meng-hire orang, ini loh proses produksinya seperti ini, proses operasionalnya. Nah, jadi nanti berbicara seperti itu. Kayak takaran gula misalnya bikin minuman harus berapa, terus bahan bakunya mereknya apa, itu juga pengaruh juga ya. Karena apa? Ketika nanti berubah bahan baku, merek beda itu bisa berubah juga loh kualitasnya. Nah, itu nanti kita pelajari juga menghadapi trik-triknya seperti apa ketika kita menggunakan bahan baku A ternyata ini kosong, kita harus menjadi alternatif. Nah itu kita akan pelajari juga akan seperti apa, karena bagaimana juga kita berbicara produksi, kita akan ngelihat bahwa ketersediaan stok itu akan seperti apa, supplier kita, itu nanti kita pelajari juga. Selanjutnya aspek keuangan. Nah ini penting. Jadi nanti berbicara modal usaha, kalian belajar HPP kalian, bisnis ini HPP-nya berapa sih, menghitung suatu produk, harga produksinya, terus BEP-nya. BEP itu dalam artian bahwa kita cok atau win-win, ibaratnya nggak untung nggak rugi, kita di tengah-tengah, itu namanya break even period. Jadi ibaratnya ketika kita telah mengeluarkan modal operasional sekian, minimal BEP kita berapa sih, kita harus menjual unit berapa sih untuk bisa nutup operasional, bahasa awamnya bisa nutup operasional, kita harus jualan berapa. Nah itu nanti akan kita hitung juga, jadi kita tahu, oh bisnisku untuk BEP aku harus menjual sekian produk nih, berarti aku harus menargetkan sekian nih minimal. Nah nanti berbicara selanjutnya, berbicara payback period, itu berbicara berapa lama bisnis ini balik modal. Nah itu bisa kita set juga bahwa taruhlah tadi BEP aku misalnya aku harus menjual 20 produk, aku baru BEP, berarti aku mau menargetkan usahaku bahwa sehari aku harus menargetkan taruhlah 30. Jadi nanti kelihatan 30 itu kalau kita target 30 nanti payback periodnya berapa. Dan ini masih dalam skema ya, nanti di realnya pun bisa beda, bisa kurang, bisa pun lebih. Jadi seenggaknya kita punya hitung-hitungan atau punya taruhlah kayak perencanaan bahwa estimasi payback periodku berapa bulan. Nah itu bisa dihitung juga. Jadi harapannya kalian mulai bisnis tahu bahwa BEP kumulatif sekian, oh bisnis ini bisa balik modal sekian bulan loh, atau mungkin sekian tahun loh, itu ada estimasinya, nanti kita better hitung juga. Nah setelah kita menghitung juga, kita akan berbicara nanti masalah foto produk. Jadi setelah produk kalian bikin, prototipenya kalian bikin, kalian akan foto produk tersebut. Nanti kita akan belajar teknik-teknik sedikit foto, nggak perlu pakai yang kamera yang mewah juga. Nggak dilarang juga pakai kamera yang mahal dan sebagainya, tapi minimal dengan HP pun sudah bisa. Mungkin dengan edit Canva dan sebagainya, hal sederhana aja lah. Karena sekarang banyak juga pelaku usaha yang dia foto juga pakai HP gitu kan. Dari HP dia pakai edit dengan edit sederhana, itu juga sudah lumayan. Karena di endingnya nanti kalian harus membuat tentang konten pemasaran sosial media, minimal flyer. Jadi kalian membuat flyer usaha kalian. Nah ini beberapa yang
dalam mata kuliah Entre 2 ini bahwa kalian akan mempelajari ini semua, pada endingnya kalian akan buat flyer usaha, di situ nanti kalian juga akan buat prototipe bisnis. Karena di Entre 3 nanti cuman untuk jualan. Jadi produk yang kalian bikin di Entre 2 nanti dijual di Entre 3 seperti itu. Jadi harapannya benar-benar kalian mikir usaha apa yang cocok nanti akan kalian jual di sana. Jadi sebisa mungkin jangan berubah, karena harapannya ketika berubah nanti kalian akan ngubah-ngubah dari awal semua. Harapannya ketika di Entre 2 udah fix ketemu produk ini, bisnis ini, terus udah bikin flyer seperti ini, di Entre 3 tinggal jalan seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu untuk pengantarnya, karena nanti akan lebih detail lagi kita bahas lagi untuk next materinya seperti apa. Yang pasti di Entre 2 ini juga akan lebih banyak praktek. Kita berbasis pada BMC-nya kemarin. Benar-benar kalian bikin prototipe bisnis yang akan kalian jalan di Entre 3. Nah, sekian dulu pengantar Entre 2 ini. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.